Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Perjalanan spiritual Panembahan Senopati. Ditulis oleh Dr. Purwadi, Jumat 25 September 2020. Suatu hari, Raja pertama Kasultanan Mataram, Panembahan Senopati, melakukan perjalanan spiritual. Jiwanya berlayar dari pantai Parangkusumo sampai Pangandaran. Sesampainya di Pangandaran, pria yang lahir dengan nama Danang Sutawijaya itu bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa kerajaan Sigaluh dan Samudra Selatan. Danang ditemani Syekh Belabelu, seorang penasehat spiritual dan murid Sunan Kalijogo. Ketua Lokantara, Lembaga Olah Kajian Nusantara, Dr. Purwadi M. Hum mengatakan, pertemuan Panembahan Senopati dan Ratu Kidul terjadi sangat mengagumkan. Hal ini karena secara genealogis mereka sama-sama berdarah biru. Panembahan Senopati merupakan keturunan Pajang, Demak, Majapahit, Daha, dan Jenggala. Sementara itu, Ratu Kidul yang semasa muda bernama Dewi Ratnasuwida adalah keturunan Raja Pajajaran dan Sigaluh. Hubungan gen besar ini telah memperkokoh tanah Jawa, tutur Purwadi kepada Kagama. Perjalanan alias tamasa spiritual yang dilakukan Panembahan Senopati melanjutkan kebiasaan para pendahulunya. Sebab raja-raja Jawa sebelum dia kerap bermeditasi di Pangandaran. Bahkan ritual semacam ini diteruskan oleh para suksesornya, seperti halnya Raja keempat Kesultanan Mataram, Amangkurat Agung, bertapa di puncak Gunung Singkup, Pangandaran pada tahun 1657. Menurut Purwadi, Amangkurat Agung waktu itu hendak mempertajam kualitas spiritualnya. Jauh sebelum bertemu dengan Ratu Kidul, Panembahan Senopati telah ngangsu kaweruh di pertapaan Ratawu setiap Kamis Wage. Pertapaan Ratawu yang ada di Gunung Merak, utara Parangkusumo, didirikan oleh Syekh Belabelu. Di sana dia mendapat ujangan dari Syekh Belabelu. Setelah Pangandaran, alas Ketonggo Ngawi menjadi destinasi lanjutan dalam perjalanan spiritual Danang Sutawijaya. Di sini ada Kali Ketonggo, anak sungai Kali Mediun. Dalam perjalanan rohani ini, Panembahan Senopati mendapat Tugu Manik Kencono atau Tugu Manik Kumala. Nama gurunya Juru Kunci Pandan yang menjadi murid Syekh Siti Jenar. Ketika sedang tapa kungkum di Kali Ketonggo, Panembahan Senopati menyaksikan daru-daru beraneka ragam pating cemlorot. Terang Purwadi, alumnus Fakultas Filsafat dan Fakultas Ilmu Budaya UGM. Kata Purwadi, Juru Kunci Pandan memberi nasihat agar Panembahan Senopati melakukan lelonobroto di hutan Panjalu. Hutan Panjalu letaknya di sisi barat Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hutan ini terkenal lembab, punya pepohonan tinggi, lebat, dan suhu udaranya tinggi. Kala itu hewan buas dan liar seperti ular, babi, harimau menghuni hutan Panjalu. Siapa saja yang kuat terhadapnya akan menjumpai telaga Situ Panjalu. Di tengah-tengahnya terdapat Pulau Nusa Gede yang menjadi tempat makam Prabu Dipati Haryang Kencono. Dulu Situ Panjalu adalah istana Prabu Banjaransari atau Sang Hyang Prabu Cakradewa. Beliau merupakan Raja Galuh pertama. Jadi dia merupakan leluhur Dewi Ratnasuwida atau Kanjeng Ratu Kidul. Busana Raja Galuh termasuk Prabu Cakradewa berwarna hijau. Maka Kanjeng Ratu Kidul melanjutkan tradisi busana kerajaan Galuh, ucap Purwadi.
Selain di Pangandaran, ada Alas Ketonggo. Purwadi juga menyebut bahwa Panembahan Senopati juga pernah melakukan pengembaraan spiritual di Gunung Tidar. Kali ini perjalanan spiritual sang raja bersama Syekh Subakir alias Aji Saka. Guru spiritual itu telah dikenal memberikan pengajaran dengan aksara Jawa. Menurut Purwadi, dalam perjalanan itu sang Raja Mataram mendapat keris pusaka Kiai Damar Murub dan Kendi Pratolo. Sedang guru spiritual Panembahan Senopati lainnya yaitu Ki Ageng Arisboyo, beliau tinggal di Pemancingan Parangtritis, ujar Purwadi. Ki Ageng Arisboyo adalah putra Majapahit yang berbadan kekar, tinggi, mata tajam, kumis besar, dan berwibawa. Sehari-hari beliau berpakaian warok Ponorogo. Berkat wejangan Ki Arisboyo, Panembahan Senopati dapat berkomunikasi dengan dunia makhluk halus, pungkasnya. Demikian sekilas kisah perjalanan spiritual Panembahan Senopati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.